Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan rohani di GKJ Cakraningratan dengan tema nekat tidak akan membawa berkat. Diambil dari Bilangan 14 ayat 41. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Namun demikian, sebelum kita masuk dalam firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati Bapa kami menghadap-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Dari hari lepas hari hingga saat ini, Kau mampukan untuk hadir di tempat ini untuk bertelut di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya sapaan rohani ini bisa dimengerti, diresapi oleh Bapak Ibu yang terkasih, yang mendengarkan dan melihat, dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya kami serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, sapaan rohani ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bila kami menghadap-Mu kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan para pesawan yang budiman, seperti yang kami sampaikan di depan, tema kali ini adalah nekat tidak akan membawa berkat. Diambil dari Bilangan 14 ayat 41. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu melakukan suatu kesalahan dan berusaha memperbaiki kesalahan itu, tetapi malah berbuat kesalahan yang baru? Bapak Ibu mungkin tergopoh-gopoh atau tidak ingin kesalahan pertama diketahui oleh orang lain, dan tidak ingin kesulitan bertambah karena kesalahan pertama. Namun, ternyata usaha Bapak Ibu memperbaiki itu malah mendatangkan kesulitan yang baru, yang lebih besar. Karena itu, dilakukan dengan kemauan sendiri, tanpa bantuan atau tuntunan Tuhan untuk menutupi kesalahan tersebut. Tuhan marah sekali kepada bangsa Israel karena mempercayai laporan 10 pengintai atau takut sebelum bertindak. Tuhan lalu menghukum mereka kecuali Yosua dan Kaleb. Semua orang yang keluar dari Mesir akan mati di padang belantara. Hanya generasi yang berumur di bawah 20 tahun, kecuali Yosua dan Kaleb, yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ini pun atas permohonan Musa, semula akan mati semua. Bisa dilihat, dibaca di Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Mendengar hukuman yang akan dijatuhkan itu, mereka berkabung dengan sangat. Tindak lanjut yang dilakukan mereka adalah merancang serangan ke Kanaan. Serangan itu sepertinya menjadi pertobatan mereka. Alih-alih diperkenan dan disertai Tuhan, Musa melarang mereka melakukan hal itu sambil mengatakan bahwa usaha mereka akan berujung pada kegagalan. Namun, mereka nekat dan bersikeras maju ke medan peperangan
meninggalkan Musa dan tabut perjanjian Tuhan. Bisa dibaca di ayat 44. Dan akhirnya menemui kegagalan. Pasti. Melihat dari contoh di atas, perjalanan bangsa Israel, setiap pelanggaran kepada perintah Tuhan didasari setidaknya 2 faktor. Ketakutan akan penderitaan, dalam ayat 39 mengatakan mereka berkabung dan sangat berkabung, dalam arti mereka sedih akan mati karena dosa-dosa mereka. Karena ketakutan akan penderitaan itu, maka mereka mencari jalan sendiri di luar pimpinan Tuhan. 2, berkaitan dengan yang pertama, yaitu ketakutan mengundang hadirnya kenekatan. Dalam keadaan nekat, orang akan meninggalkan Tuhan. Dan karena itu, Tuhan pun meninggalkan mereka, yaitu Musa, tabut perjanjian ditinggalkannya. Kesusahan melahirkan ketakutan. Ketakutan melahirkan kenekatan. Kenekatan melahirkan tindakan ambil jalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Ujung-ujungnya adalah kegagalan. Alih-alih lepas dari kesusahan, mereka mengalami kesusahan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Jika kita berbuat salah yang mengakibatkan kesusahan, segeralah akui di hadapan Tuhan. Mohon ampun di hadapannya dan orang yang kepadanya kita bersalah. Maka kita akan dilepaskan dari ketakutan dan perbuatan nekat. Jangan nekat jika ingin berkat. Jaga protokol kesehatan karena pandemi COVID belum selesai sampai saat ini. Dan jangan lupa terus jaga hati, pikiran, mulut kita senantiasa di hadapan Tuhan Yesus. Amin.